Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok ujian tengah semester di mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Mariati Tirtawiyata MBA. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Setup and Planning Issue. Setup and Planning Issue yang akan kita bahas adalah dalam berwirausaha atau mendirikan usaha. Jadi mari kita simak penjelasannya. Setup and Planning Issue, mengatur dan merencanakan masalah. Hal pertama yang harus dilakukan pengusaha adalah mengidentifikasi peluang dan kemungkinan keunggulan kompetitif. Setelah mengidentifikasi peluang, selanjutnya siap untuk memulai usaha dengan meneliti kelayakannya dan kemudian merencanakan peluncurannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang lingkungan dan keunggulan kompetitif. Seorang penulis manajemen terkenal yaitu mendiang Peter Drucker menyebutkan bahwa ada 7 potensi sumber peluang yang mungkin dicari pengusaha dalam konteks eksternal. 1. Yang tidak terduga. Ketika situasi dan peristiwa tidak diantisipasi, peluang dapat ditemukan. Mungkin sukses yang tidak terduga mendatangkan berita baik atau positif, atau kegagalan yang tidak terduga mendatangkan berita buruk atau negatif. Apapun itu, ini dapat memberikan peluang bagi pengusaha untuk dikejar. 2. Yang tidak sesuai. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu menunjukkan inkonsistensi dan inkompatibilitas di jalan itu muncul. Hal-hal seharusnya dengan cara tertentu, tetapi sebenarnya tidak. Ketika kebijaksanaan konvensional tentang cara seharusnya menjadi tidak berlaku, untuk alasan apapun, peluang hadir. Pengusaha yang bersedia untuk berpikir di luar kotak, yaitu berpikir di luar pendekatan tradisional dan konvensional mungkin menemukan kantong potensi keuntungan. Yang ketiga, proses perlu. Apa yang terjadi jika teknologi tidak segera menghasilkan penemuan besar yang akan secara fundamental mengubah sifat dari beberapa produk atau layanan? Nah, yang dapat terjadi adalah munculnya kantong-kantong peluang wirausaha di berbagai tahapan proses seiring para peneliti dan teknisi terus berkarya untuk terobosan monumental. Karena lompatan penuh tidak mungkin, peluang berlimpah dalam langkah-langkah kecil. 4. Struktur industri dan pasar. Ketika perubahan teknologi mengubah struktur industri dan pasar, perusahaan yang ada bisa menjadi usang jika mereka tidak selaras dengan perubahan atau tidak mau berubah. Bahkan, perubahan nilai sosial dan selera konsumen dapat menggeser struktur industri dan pasar. Pasar dan industri ini menjadi sasaran terbuka bagi wirausahawan yang gesit dan cerdas. 5. Demografi. Karakteristik populasi dunia sedang berubah. Perubahan ini mempengaruhi industri dan pasar dengan mengubah jenis, kuantitas produk, layanan yang diinginkan, serta daya beli pelanggan. Meskipun banyak dari perubahan ini, cukup dapat diprediksi jika Anda tetap waspada terhadap tren demografis. Perubahan lainnya tidak begitu jelas. Peluang wirausaha yang signifikan dapat diwujudkan dengan mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Selanjutnya yang keenam, perubahan persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan persepsi? Nah, persepsi adalah pandangan seseorang tentang realitas. Ketika terjadi perubahan persepsi, faktanya tidak berbeda, tetapi maknanya yang berubah. Perubahan persepsi menjadi inti profil psikografis orang. Apa yang mereka hargai, apa yang mereka yakini, dan apa yang mereka pedulikan. Perubahan sikap dan nilai ini menciptakan peluang besar potensial bagi pengusaha yang waspada. Yang terakhir adalah pengetahuan baru. Pengetahuan baru adalah sumber peluang wirausaha yang signifikan. Meskipun tidak semua inovasi berbasis pengetahuan itu penting, pengetahuan baru menempati peringkat yang cukup tinggi dalam daftar sumber peluang wirausaha. Namun, dibutuhkan lebih dari sekedar memiliki pengetahuan baru. Pengusaha harus mampu melakukan sesuatu dengan pengetahuan itu dan untuk melindungi informasi hak milik penting dari pesaing. Selanjutnya, meneliti kelayakan usaha, ide.
Penting bagi wirausahawan untuk meneliti kelayakan tempat usaha dengan menghasilkan dan mengevaluasi ide bisnis. Usaha kewirausahaan berkembang pada ide. Menghasilkan ide adalah proses yang inovatif dan kreatif. Ini juga akan memakan waktu tidak hanya di tahap awal usaha kewirausahaan, tetapi juga di sepanjang kehidupan bisnis. Nah, dari mana datangnya ide? Yang pertama, dengan menghasilkan ide. Survei menemukan bahwa bekerja di industri yang sama adalah yang utama sumber ide untuk usaha kewirausahaan atau 60% dari responden. Setelah menghasilkan ide, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi ide. Pendekatan evaluasi yang lebih terstruktur yang mungkin ingin digunakan oleh wirausahawan adalah studi kelayakan yang merupakan analisis dari berbagai aspek usaha wirausaha yang diusulkan serta dirancang untuk menentukan kelayakannya. Studi kelayakan yang dipersiapkan dengan baik tidak hanya menjadi alat evaluasi yang efektif untuk menentukan apakah ide kewirausahaan berpotensi untuk berhasil, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk rencana bisnis yang sangat penting. Meneliti kelayakan usaha pesaing. Bagian dari meneliti kelayakan usaha adalah melihat pesaing. Mungkin ada beberapa kemungkinan pertanyaan seperti jenis produk atau layanan apa yang ditawarkan pesaing, apa karakteristik utama dari produk atau layanan ini, apa kekuatan dan kelemahan produk mereka, bagaimana mereka menangani pemasaran, penetapan harga, dan distribusi. Begitu seorang pengusaha memiliki informasi ini, dia harus menilai bagaimana usaha kewirausahaan yang diusulkan akan cocok ke dalam arena kompetitif ini. Akankah usaha kewirausahaan mampu bersaing dengan sukses? Jenis analisis pesaing ini menjadi bagian penting dari studi kelayakan dan rencana bisnis. Jika setelah semua analisis ini, situasinya tampak menjanjikan, bagian terakhir dari penelitian kelayakan usaha adalah melihat berbagai opsi pembiayaan. Langkah ini bukanlah penentuan akhir tentang berapa banyak pendanaan yang dibutuhkan usaha atau dari mana pendanaan ini berasal, tetapi hanya mengumpulkan informasi tentang berbagai alternatif pembiayaan. Meneliti kelayakan usaha pembiayaan. Mendapatkan pembiayaan tidak selalu mudah, karena dana kemungkinan besar akan dibutuhkan untuk memulai usaha. Seorang wirausahawan harus meneliti berbagai pilihan pembiayaan. Yang pertama, pemodal ventura pembiayaan ekuitas eksternal yang disediakan oleh kumpulan uang investor yang dikelola secara profesional. Yang kedua, investor malaikat seorang investor swasta atau kelompok investor swasta yang memberikan dukungan keuangan kepada usaha wirausaha sebagai imbalan atas ekuitas dalam usaha tersebut. Yang ketiga, penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO, pendaftaran publik pertama dan penjualan saham perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan rencana bisnis. Perencanaan juga penting untuk usaha kewirausahaan. Setelah kelayakan usaha diteliti secara menyeluruh, pengusaha kemudian harus melihat perencanaan usaha. Hal terpenting yang dilakukan wirausahawan dalam merencanakan usaha adalah mengembangkan rencana bisnis dokumen tertulis yang merangkum peluang bisnis dan menjelaskan serta menjelaskan bagaimana peluang yang teridentifikasi harus diambil dan dieksploitasi. Rencana bisnis membutuhkan perencanaan yang matang dan pemikiran kreatif. Rencana bisnis yang baik mencakup 6 bidang utama. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, analisis peluang, analisis konteks, deskripsi bisnis, data dan proyeksi keuangan, dan dokumentasi pendukung. Yuk kita bahas 6 bidang utama tersebut. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merangkum poin-poin penting yang ingin dibuat oleh pengusaha tentang usaha kewirausahaan yang diusulkan. Poin-poin ini dapat mencakup pernyataan misi singkat, tujuan utama, sejarah singkat usaha wirausaha, mungkin dalam bentuk garis waktu, orang-orang penting yang terlibat dalam usaha, sifat bisnis, deskripsi produk atau layanan yang ringkas, penjelasan singkat tentang ceruk pasar, pesaing, dan keunggulan kompetitif,
strategi yang diusulkan, serta informasi keuangan utama yang dipilih. Yang kedua, analisis peluang. Di bagian rencana bisnis ini, seorang pengusaha menyajikan rincian peluang yang dirasakan. Seperti rincian mencakup, yang pertama, mengukur pasar dengan menggambarkan demografi pasar sasaran. Yang kedua, mendeskripsikan dan mengevaluasi tren industri. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi pesaing. 3. Analisis konteks. Analisis konteks mengambil perspektif yang jauh lebih luas. Di sini, wirausahawan menggambarkan perubahan dan tren eksternal yang luas yang terjadi di lingkungan ekonomi, politik hukum, teknologi, dan global. Yang keempat, deskripsi bisnis. Pada bagian ini, seorang wirausahawan menjelaskan bagaimana usaha wirausaha akan diorganisir, diluncurkan, dan dikelola. Selanjutnya yang kelima, data dan proyeksi keuangan. Setiap rencana bisnis yang efektif berisi data dan proyeksi keuangan. Meskipun kalkulasi dan interpretasi mungkin sulit, mereka sangat kritis. Tidak ada rencana bisnis yang lengkap tanpa informasi keuangan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi pendukung. Untuk komponen penting dari rencana bisnis yang efektif ini, pengusaha harus mendukung uraiannya dengan bagan, grafik, tabel, foto, atau alat visual lainnya. Selain itu, mungkin penting untuk memasukkan informasi atau pribadi dan terkait pekerjaan tentang peserta utama dalam usaha kewirausahaan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti bisa diwujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Maka artinya jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.